Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, PIO golongan F dari 2018. Di sini kami akan menjelaskan informasi obat special device yaitu Swinghaler dan tetes telinga. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Imadi Adiananda Putra, NIM 18173, dan teman saya. Saya Katarina Tekawita Kristianti, NIM 161. Saya Theophilus Yosafation Putra, NIM 170. Saya Vincentia Nalita Maharani, NIM 171. Saya Paulus Ferdinand, NIM 174. Saya Ria Mufid Balasa, NIM 176. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami mulai. Oke. Langsung saja ke obat special device yang pertama, yaitu Obucort Swinghaler. Nah, di sini kita lihat sendiri kemasan dari Obucort Swinghaler. Selanjutnya, langsung saja ke informasi obatnya. Baik, yang pertama terkait indikasi dari Obucort Swinghaler, yaitu digunakan untuk meringankan gejala asma pada penderita asma bronkial, dan terkait aturan pakainya untuk dewasa yaitu 200 hingga 1200 mikrogram per hari dalam 2 hingga 4 dosis terbagi. Dan untuk dosis pemeliharaan yaitu 200 hingga 400 mikrogram 2 kali sehari, pagi dan malam, dan dapat ditingkatkan hingga 1200 mikrogram pada penderita asma berat. Dan terkait keamanannya sendiri, Obucort Swinghaler tidak menunjukkan efek yang buruk terhadap janin. Dan untuk penyimpanannya yaitu pada suhu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius atau pada suhu kamar. Terkait efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu gatal ringan pada trakea, di tenggorokan, suara serak, batuk, iritasi tenggorokan, luka hidung, perforasi septum hidung, mimisan, dan iritasi mukosa hidung. Dan terkait kontraindikasinya yaitu pasien dengan riwayat alergi atau sensitif terhadap budesonid. Cara pembuangannya, jika obat sudah benar-benar kosong, pada inhaler bisa dibuang langsung ke tempat sampah. Jangan melubangi atau merusak seperti membakar kemasan karena meledak. Dan jika masih ada sisa obat, namun sudah kadaluarsa, Swinghaler dapat dibawa ke apotek agar limbahnya dapat diolah sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan. Dan terkait interaksi obat, dapat berinteraksi dengan simetidin, dan jika ada penggunaan obat-obatan lain, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau apoteker. Kemudian, bagaimana cara penggunaan dari Swinghaler? Nah, di sini saya asumsikan ini sebagai Swinghaler. Nah, cara yang pertama, sebelumnya kita buka kemasan, kita buka tutup dari Swinghaler seperti ini. Terus kemudian obat dikocok seperti ini, naik turun secara sampai 5 kali. Terus kemudian pegang Obucort Swinghaler seperti ini, lalu didorong sampai bunyi klik. Nah, ini bertujuan untuk membuka obat. Nah, kemudian sebelum kita gunakan, kita hembuskan nafas terlebih dahulu melalui mulut. Kemudian Obucort dimasukkan ke dalam mulut, antara gigi dan mulut. Kemudian dihirup sedalam mungkin. Kemudian kita tahan nafas selama 7 detik. Dan dihembuskan perlahan melalui mulut. Nah, kemudian setelah kita gunakan, Swinghaler ini perlu ditutup. Cara penutupannya seperti cara pembukaan, kita klik terlebih dahulu, didorong sampai bunyi klik. Nah, itu berarti menandakan si Swinghaler ini sudah tertutup. Nah, kemudian jangan lupa untuk tutup kembali Swinghaler dengan penutup luarnya. Nah, untuk catatan, pastikan posisi dose counter ini menghadap ke atas. Kemudian ketika mau menggunakan atau sudah menggunakan Swinghaler ini,
bisa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa kumur-kumur pakai air membersihkan mulut setelah pemakaian untuk membersihkan rongga mulut dari zat aktif atau sisa-sisa yang masih ada di rongga mulut. Baik, begitu cara penggunaan dari obat Obucort Sungheller ini. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tetes telinga, yaitu Erlamisetin. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memaparkan special device yang kedua, yaitu tetes telinga. Di sini kami menggunakan salah satu contoh dari merek dagang tetes telinga, yaitu Erlamisetin. Erlamisetin ini memiliki kandungan zat aktif berupa klorampenikol, di mana indikasinya untuk mengobati infeksi telinga luar atau otitis eksterna. Untuk dosisnya, dosis pada orang dewasa yaitu larutan 5% atau 10% diteteskan sebanyak 3-4 tetes ke telinga yang sakit dan digunakan selama 1 minggu atau sampai rasa sakitnya hilang. Kemudian, untuk anak-anak, dosisnya sama seperti dosis dewasa. Erlamisetin ini memiliki kontraindikasi dengan kondisi hipersensitivitas, riwayat keluarga dengan diskrasia darah, misalnya anemia aplastik, kemudian kondisi porfiria akut, kondisi gendang telinga berlubang, atau ada kondisi di mana Erlamisetin ini diberikan bersamaan dengan obat yang dapat menyebabkan depresi sumsum tulang. Untuk efek sampingnya sendiri, mungkin pasien dapat merasakan iritasi lokal seperti gatal, sensasi terasa panas pada telinga yang diberikan obat, kemudian mungkin juga akan mengalami dermatitis vesikuler dan mukopapular. Untuk cara penyimpanannya sendiri, yang pertama, jauhkan obat ini dari pandangan anak dan jangkauan anak-anak. Lalu yang kedua, bisa disimpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari panas dan cahaya matahari langsung. Lalu yang ketiga, jangan digunakan setelah tanggal kadaluarsa yang tertera pada label. Tanggal kadaluarsa ini mengacu pada hari terakhir di bulan yang ada di label itu. Sedangkan untuk pembuangannya sendiri, bisa dicampur obat eardrops yang masih sisa dengan bahan yang tidak diinginkan seperti bubuk kopi atau kotoran kucing, kemudian dimasukkan campuran ke dalam wadah atau kantong plastik yang bisa ditutup rapat agar tidak bocor. Lalu yang ketiga, buang wadah tersebut ke tempat sampah di mana anak-anak dan hewan tidak dapat menjangkaunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan. Nah, sebelum kita melakukan penetesan pada telinga, alangkah baiknya kita cuci tangan menggunakan air dan sabun yang mengalir. Menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, selanjutnya hangatkan tetes telinga dengan cara digenggam dalam telapak tangan seperti ini atau ketiak untuk beberapa menit. Nah, jangan menggunakan aliran air panas dari keran karena suhunya nanti akan menjadi tidak terkontrol. Berikutnya, siapkan dan lipat handuk menjadi 2 dan letakkan di atas meja dapur atau kamar mandi. Selanjutnya, baringkan kepala di atas handuk dengan telinga yang sakit menghadap ke atas seperti ini. Setelah itu, tarik telinga sedemikian rupa sehingga lubang telinga terbuka lebar. Nah, di sini untuk orang dewasa, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Kalau untuk anak-anak, tarik telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Setelah itu, masukkan jumlah tetes yang ditentukan. Nah, sesuai dengan dosis yang ditentukan. Selanjutnya, pertahankan posisi kepala 2-3 menit. Dorong
lorong penutup telinga atau sumbat telinga menggunakan bola kapas. Lalu tutup kembali dan kencangkan tutup dan jangan menyekah atau membilas ujung botol tetes. Setelah itu cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Lalu yang terakhir, ulangi dengan telinga yang lain jika perlu. Sekian cara penggunaannya. Baik. Sekian dari penjelasan dari obat tetes telinga yaitu erlamisetin. Dan juga untuk mengakhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dari kita. Dan terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di komen. Terima kasih.